Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memiliki sifat yang maha sempurna. Dengan ridha dan kasih sayangnya, hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk dapat mengisi hidup kita dengan amalan yang insya Allah menjadi catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir. Hari ini insya Allah ada pengajian rutin Kamus Syuhada akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Rahman Maljani. Sebelum kita memulai acara pengajian, maka akan dibacakan dulu Quran surat Al-Buruj ayat 11 sampai ayat 22 oleh Ibu Kasmir. Kepada Ibu Kasmir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatan tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbik lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Buruj ayat 11 sampai 22. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai itulah kemenangan yang agung. Sungguh ajab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai pencipta makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki aras lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bu Kasmi dan Bu Lukmayati. Semoga mendapat pahala bagi yang membaca juga bagi kita yang mendengarkan. Sekarang tausiah akan sebelum tausiah akan ada pengumuman dulu dari ketua kamus Ibu Nenek. Maaf Ustaz, kita waktunya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz kita yang sudah hadir di depan kita semua, Ustaz Abdul Rahman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka tentunya menuntut ilmu dan bersilaturahmi. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan untuk kita semua sebagai umatnya. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, dan juga semua pengurus yang selalu bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah merdeka ya Bu, udah sehari ini. Belum merdeka baru kemarin, apa udah 81 tahun kita merdeka. Alhamdulillah ya Bu, apapun yang terjadi di negara kita patut syukuri, walaupun tetap dengan doa kita semua semoga negara kita aman, damai, dan tentram ya. Dalam kegiatan HUT RI ini Kamus merencanakan beberapa kegiatan yang bukan hanya kita bersilaturahmi, nanti akan berkumpul bersama. Kami mengundang ibu semua. Yang pertama adalah untuk kegiatan Jumat Barokah yang sudah beberapa bulan ini tidak kita laksanakan dikarenakan banyak hal ya. Tentunya yang utama adalah pendanaan ya ibu-ibu ya, harap maklum. Nah kita Jumat besok, Jumat sore akan memberikan santunan kepada duafa dan lansia ya. Yang hanya beberapa aja, mungkin yang ikut pengajian juga ada, yang di luar itu mungkin yang banyaknya yang sudah tidak bisa berjalan dan lain-lainnya. Itu yang pertama yang diadakan oleh bidang sosial tentunya. Yang kedua adalah kegiatan yang kedua, kita agak bersedih ya Bu ya. Mungkin Pak Abdurrahman juga Pak Ustadz juga tahu ya tentang Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat gimana kabarnya Pak Ustadz? Ustadz Rahmat nggak kenal ya? Beda ya, beda jalan. Yang dulu adalah imam di sini, terus juga guru ngaji anak-anak. Jadi saya jadi sedih. Beliau itu jatuh di depan masjid ini ketika Ramadan tahun dulu, bukan tahun ini. Dan sampai sekarang tidak bisa bangun Bu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang tidak bisa bangun gitu kan. Nah disitulah kita untuk peduli sama beliau. Di dalam rangka HUT RI ini kami menghimbau kepada ibu-ibu, jika ada rezeki berlebih, tolong kita kumpulkan dana untuk beliau, karena dia anaknya masih kecil-kecil ya, yang kecil-kecil umur berapa teh? Ada sekitar 3 tahun satu kayaknya, terus ada yang kelas 2 atau kelas 1 Itulah ide yang kuliah Ustadz Ahmad dulu mengajar anak-anak di sini tanpa pamrih ya, tentunya karena
kita nih apa di Syuhada ya adanya gitu kan. Dia udah lama mengajar anak-anak di sini. Kalau ibadah maghrib sampai isya beliau mengajar. Dengan kondisi seperti ini tentunya beliau sudah tidak bisa mencari nafkah karena kan gitu hanya pengajar ngaji dan imam yang suaranya merdu. Dia kalau menjadi imam di sini imam Isa seringnya ya maghrib sama Isa yang beliau lakukan di Syuhada udah dari dulu udah lama. Selama ini pernah kamu sekali memberi bantuan waktu itu hanya sebatas beberapa pengurus yang kita ini ya ajak, karena kita tidak selalu ingin membebankan kepada para jemaah. Nah untuk kali ini dengan kegiatan HUT RI ini, marilah kita sama-sama bahu membahu untuk membantu beliau. Ya walaupun mungkin tidak seberapa, tapi apapun yang kita bantu lillahi ta'ala, semoga menjadi pahala buat ibu-ibu semua ya, Masya Allah. Dana ini akan kami serahkan juga hari Jumat sore. Jumat ini maksudnya tanggal 21 ya, kalau tidak salah Jumat itu tanggal 21 Jumat sore akan kami serahkan ke rumahnya. Seberapapun dana yang akan terkumpul dari ibu-ibu semua. Terus kegiatan yang ketiga yaitu dalam HUT RI ini kita tidak biasa juga hanya sekedar ini ya, kita sekarang bersama anak asuh. Biasanya kan kita anak-anak asuh aja yang merayakan karena ibu-ibu sudah cukup lah ketemu di sini mengadakan kegiatan di masjid. Tanggal 23 itu hari Minggu kami mengundang jemaah semua untuk hadir di El Petra bersama anak-anak asuh. Anak asuh kita akan bergabung dengan anak-anak asuh PKK. Anak asuh kampus itu ada 30 anak asuh PKK itu ada 17 anak. Karena udah banyak yang udah ada yang lulus SMA. Alhamdulillah sekarang udah melanjutkan atau tidak melanjutkan, dan bersyukur udah di tahun ini ada yang keterima ke negeri, ke IAIN, satu anak yatim kita yang alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan walaupun kamu sudah tidak bisa membantu lagi karena batasan kita hanya sampai SMA berhubungan dengan dana, juga sama di PKK juga hanya sebatasan SMA, biaya pendidikannya dijamin. Untuk itu kamu hanya memberikan apresiasi buat beliau di pas masuk aja sekolah ini untuk biayanya sedikit bantuan. Untuk kedepannya insya Allah kalau ada donatur yang berkelebihan rezekinya, insya Allah akan kami sampaikan. Silakan ibu-ibu. Kita harus menyayangi mereka karena kondisi mereka yang kalau kita tahu sangat menyedihkan lah. Saya suka cepat sedih Bu karena ada satu anak di malam-malam ikut ayahnya mengais sampah 2 orang anak itu. Kenapa bapak kena anak ini kok ikut jam 2 malam? Ya kami bagaimana sekolah dong? Sudah tidak sekolah, sudah putus sekolah karena tidak bisa membiayainya. Akhirnya kami rekrut di anak asuh PKK gitu, karena anak asuh kamus cuma sebatas 30 bisa menerima, anak asuh PKK mungkin 20 masih ada lowongan. Jadi sekarang ada anak-anak berarti 47 ya Bu yang alhamdulillah semuanya adalah bantuan dari ibu-ibu semua. Tanpa ibu-ibu semua ini tidak akan berjalan program ini. Ya. Mudah-mudahan anak-anaknya juga untuk setiap minggu belajar ngaji di Utisam yang bidang anak asuh itu yang selalu dengan ikhlas beliau mengumpulkan kartu kemanapun dia ngaji, membawa kartu mengumpulkan dari ibu-ibu semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya semua kepada ibu-ibu, dukungan semua kegiatan
Dan silakan di sekarang kami akan mengadakan beberapa kegiatan. Bila yang berminat untuk untuk bergabung, silakan sampaikan kepada bendahara kita, ada Ibu Edi Sulasito atau Ibu Effendi. Sedang sakit ya Pak. Semoga cepat sembuh, cepat sehat. Ibu Effendi atau Mbak Ulfah atau Mbak Ani sebagai bendahara. Itu aja pengumumannya. Jangan lupa tanggal 23 jam 8 pagi di El Petra. Kita semangat HUT RI ya ibu-ibu. Itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwil lail 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattah, Ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qa'il fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Khutbah mukarramah wal muhtaramah yang sama-sama kami hormati segenap para pengurus kajian muslimah Masjid Asy-Syuhada, para orang tua, para tokoh semua dan ibu semua, para jamaah, insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa terus kita dalam kebaikan, dalam hidayah, dalam naungan Allah, dalam penjagaan dari Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat yang tiada hentinya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, senantiasa membuktikan keimanan dan kecintaan kita kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, segala hajat kita dikabuli kepada Allah Rabbul Izzah, segala permasalahan kita Allah berikan jalan keluar, Allah berikan permasalahan jalan keluar, kemudian juga solusi dalam segala permasalahan hidup kita, dan juga segala penyakit yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesembuhan. Ya, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk Ustaz Rahmat, ya, kita doai, kita baca Al-Fatihah, dan semua yang sedang sakit dari keluarga kita, insyaallah mudah-mudahan ya dengan karamah dan surah Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kullin yatasalamu ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyyati sihah wal afiyah was salam wal barakah jalibatan li kulli khair wa dafi'atan li kulli syarr. Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Sudah lomba sudah? Lomba masak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa yang kita semua dalam kebaikan, kemudian juga dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, setiap tahun kita memperingati kemerdekaan, ya tentunya untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah memberikan kemerdekaan sebagai bentuk nikmat yang paling besar ya untuk negara kita. Ya, bagaimana dulu para pejuang, para santri, para kiai, para ulama, para habaib, dan siapapun yang berusaha mendapatkan kemerdekaan, tentunya bukan hanya saja dengan semangat ya dengan perjuangan, tapi bagaimana dengan kedekatan hati mereka, kedekatan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sehingga Allah kabulkan, Allah ijabah doa-doa mereka, sehingga juga doa kita semua ya, negara Indonesia, bangsa warganya semuanya, Allah berikan yang namanya al-istiqlal, Allah berikan yang namanya kemerdekaan. Ya, sehingga kita bersyukur, kemudian mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada tanah air, ya, dan juga kita mengingat ya perjuangan atau jasa para pejuang, ya, para ulama, para santri, para kiai, para habaib, dan semuanya yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Begitulah ya, setiap tahun juga kita diingatkan dengan ya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bertepatan tahun ini kemerdekaan dibarengi dengan ya Maulid, ya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati tiap tahun itu. Ya, tentunya juga untuk ya kita ingat tentang bagaimana nikmat yang paling besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak pernah minta nggak Bu jadi umat Rasulullah? Ya, pernah minta nggak pernah request ya Allah saya jadiin menjadi umat Rasulullah? Kita nggak pernah minta. Ya, kita nggak pernah bilang sama Allah, tapi Allah dengan karunia-Nya, dengan rahmat kasih sayangnya, Allah jadikan kita menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa Ustaz saya jadi umat Rasulullah nanti walaupun di akhirat paling belakang. Ya, di akhirat paling belakang, yang penting masuk dalam barisan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa Ustaz saya paling belakang pegang benderanya Rasulullah, daripada di depan pegang benderanya Abu Jahal, ya Abu Lahab paling depan.
Ya, nauzubillahi min dzalik. Karena nanti manusia dibangkitin ya berkelompok-kelompok. Ya, ada kelompok-kelompoknya masing-masing bersama orang-orang yang beriman. Yang mudah-mudahan kita semua dibangkitin bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasul sama dengan cinta kepada tanah air. Bukan sekedar kita bilang NKRI harga mati dan sebagainya, tapi bagaimana kecintaan kepada negara tanah air harus dibuktikan ya dengan perbuatan, nggak korupsi ya dan sebagainya. Nah, begitu juga bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekedar kita mengucapkan cinta, karena orang kalau sekedar omongan mah gampang. Ya, banyak orang-orang yang beriman tapi Allah bantah keimanannya. Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada ya manusia yang mengatakan mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimumin, mereka tidak pernah beriman. Keimanan mereka tidak diakui oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, sekedar mengingatkan mengatakan bahwasanya saya beriman, saya cinta kepada Rasul, itu nggak cukup. Maka Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahwasanya siapa mereka yang menghidupkan sunnahku, maka mereka telah mencintaiku, dan mereka yang mencintaiku maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebagai bentuk wujud cinta kita hadir di sini, betul nggak Bu? Ya, majelis ilmu. Ya, kita ramaikan ya kajian muslimah kita, insyaallah, karena ini yang bisa menyelamatkan kita, yang kita bisa hadapkan nanti sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insyaallah membawa keselamatan, menjadi pemberat di maral kebaikan di yaumil akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu semua yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita teruskan kajian kita ya dari kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Insyaallah terakhir ya sudah sampai ayat 10 ya Bu, soal buruj. Ya, kita review sebentar supaya kita tambah ingat ya, supaya nanti nyambung ke ayat 11 dan berikutnya. Ya, bahwasanya soal buruj yang pertama itu Allah bahas tentang apa Bu? Ayat 1 sampai ayat 3. Isinya apa ayat 1 sampai 3? Ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin. Masalah bintang. Itu apa tuh? Urusan bintang. Ya, sumpah. Ya, sumpah dari siapa? Merah. Dari Allah. Sumpahnya Allah atau bisa disebut dengan qasam. Kok hitam? Kok merah? Ya. Nah, itu 3 ayat itu adalah 3 ada yang hitam ada. Makasih Ibu. Ya, sumpah dari Allah. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang keempat ya, qutila ashabul ukhdud, itu sampai ayat 7. Isinya apa? Tentang isi sumpahnya. Ya, isi sumpahnya atau berita penting. Ya. Jadi yang pertama was-sama'i dzatil buruj, Allah bersumpah dengan langit yang punya bintang, yang bertabur bintang, yang bintang tersebut juga digunakan untuk malaikat
untuk menjaga langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jin ataupun syaitan mereka yang kufur, yang mereka suka mencuri berita dari langit, ya dulu itu nggak bisa lagi. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, itu yang namanya dukun, orang pintar dan sebagainya, mereka bersekongkol dengan jin dan syaitan. Ya, mereka mengambil berita dari langit, mencuri berita dari langit. Makanya yang namanya sihir, yang namanya apa tuh, kalau orang suka jahilin orang lain, santet, ya santet dan sebagainya. Nah itu udah ada sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun punya sihir, punya penyihir, ya yang handal dan sebagainya. Ya, bahkan di nabi-nabi sebelumnya, ya itu sudah terjadi yang namanya ilmu sihir, ya dan sebagainya. Nah itu semua bersekongkol dengan jin, dan jin suka ya mencuri berita dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, melewati langitnya Allah. Dan sekarang ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu udah nggak bisa lagi. Ya, malaikat menjaga langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa lagi mencuri berita dari langitnya Allah Subhanahu wa taala.